Teman-teman harus tahu diri kita sendiri siapa, kita punya tujuan apa, aktualisasi diri kita itu mau ke arah mana ya. Buat saya itu keluarga ya teman-teman ya. Kalau saya keluarga, saya jujur saya nggak nyari materi dari awal, tapi ketika saya mau menyenangkan keluarga, anak istri, ternyata yang lain akan ditambahkan ya. Kalau itu di saya ya. Tapi teman-teman silakan punya mimpi-mimpi yang lain dan dari sana kita menyusun strategi yang tepat untuk mendukung mimpi kita ke sana. Oke, thank you Mas Sakti. Thank you teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Hari ini kita seru banget ya karena ini dapat kesempatan yang keren banget ya. Thank you buat Rene Book yang punya visi yang luar biasa ya dengan menerbitkan tadi ya goalnya tadi ya ribuan buku dan tentunya ingin teman-teman di sini dan juga orang-orang di Indonesia semakin pintar ya dengan adanya buku-buku bisnis berkualitas karena teman-teman saya sebagai toko buku ya saya juga senang banget ya bisa punya support ya seperti Rene Book ini juga yang benar-benar berkomitmen buku-buku terjemahan yang bagus itu jarang ya dan terjemahan Rene ini menurut saya luar biasa ya. Nah teman-teman ini kita mau langsung mulai aja ya jadi saya izin share screen buat teman-teman di sini ya. Hari ini kita akan bahas ya 1 jam ke depan. Ya, sorry ya saya nggak bisa share screen-nya. Oke. Kita akan bahas bagaimana membangun fondasi bisnis dengan 5 langkah strategis. Nah, teman-teman, hari ini kita ambil topiknya dari sini ya, teman-teman ya. Dari buku Your Next 5 Move yang memang kalau teman-teman belum beli tadi ada promo dari penerbit ya. Mungkin nanti boleh dibantu di chat lagi di kolom ya promonya di cara ambil voucher 15%-nya gimana. Mungkin nanti Mas Sakti bisa bantu promo lagi ya. Jadi teman-teman ini bukunya bagus banget. Kenapa? Karena ini adalah roadmap dalam teman-teman sebagai karyawan ataupun sebagai pebisnis ini bisa lakukan. Ya karena ini ilmunya praktis banget dikasih roadmap sama Patrick Bet-David. Teman-teman yang belum kenal Patrick Bet-David ini dia adalah seorang warga negara Amerika yang asalnya dari Iran. Ya, dia adalah seorang imigran dari Iran yang waktu pindah pada waktu perang di sana, pada waktu perang di Iran dia pindah jadi imigran dan sukses. YouTube channelnya itu jutaan ya subscribernya udah ngundang banyak orang sukses. Jadi ini intisari dari apa yang dilakukan dalam membangun bisnisnya sendiri sebagai seorang agen asuransi salah satunya dan juga dalam bangun channelnya. Jadi ini keren banget. Nah, tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Seperti tadi dari introduction, saya boleh introduce lagi ya karena hari ini saya banyak sharing-sharing soal pengalaman saya sendiri dalam berbisnis ya. Kalau teman-teman yang sebelumnya saat ini memang belum punya bisnis ya, jangan berkecil hati. Ya, saya pun juga awalnya itu adalah seorang karyawan. Nah, teman-teman boleh tahu nggak yang di sini? Saya ingin tahu demografinya, ya. Apakah teman-teman di sini itu karyawan, pebisnis, atau masih sekolah, ya, masih kuliah? Boleh nggak dibantu di chat di kolom chat ya, teman-teman ini di sini seperti apa? Oh, karyawan, guru, siap ya. Ada yang lain? Thank you ya, karyawan masih kuliah ya. Ada yang lain? Coba kita mau survei aja. Jadi saya tahu nanti masih kuliah, masih staff ya. Ayo yang lain ya. Jadi saya habis resign mau coba bikin usaha. Mantap ya. Penulis, fresh grad ya. Freelancer, mantap Kak. Ya, ayo siapa lagi? Tukang angkringan, mantap. Ya, pengusaha berarti. Ya, karyawan. Kak Romi karyawan, terus juga siapa lagi nih? Ya, nah. Ya, jadi saya ceritain kisah saya. Ya, tapi ini kisah setiap orang kan beda-beda, ya. Jadi saya ceritain kisah saya dan teman-teman mungkin bisa ngambil
value-value apa, mudah-mudahan ada ya yang bisa diambil ya. Nah, saya ini sudah resign dari tahun 2015. Tapi biar saya cerita dulu ya. Nah, dari sini nih, teman-teman. Ini kedengeran ya? Lulus kuliah, saya berpikir untuk memulai usaha sendiri. Pada tahun 2011, saya membuka toko di Tokopedia, berjual macam-macam barang. Mulai dari termos bekas, sampai membantu mertua saya untuk berjualan spare part sepeda. Suka membaca komik dan buku terbitan tahun 90-an, seperti Kung Fu Boy, Doraemon. Tapi saat ini, sayangnya, komik tersebut sudah sangat sulit ditemukan. Jadi, saya berpikir kenapa tidak menciptakan peluang menjual buku koleksi saya saja. Seperti kata pepatah, one man trash is another man treasure. Buku yang sudah tidak berharga bagi seseorang, ternyata sangat bernilai bagi orang lainnya. Di sana saya melihat pasar bisnis buku masih sangat menjanjikan. Saya bisa membantu pecinta buku seperti saya. Lewat marketplace, mereka tinggal mengetik judul buku yang mereka cari dan menemukannya dengan mudah. Sebagai sama pecinta buku, saya ingin memastikan bahwa buku-buku yang saya jual dalam kondisi baik dan layak. Berkualitas, memiliki ide cerita yang kuat, dan mengedukasi pembacanya. Oleh karena itu, Om Botak menyeleksi agar buku yang kami jual memenuhi standar tersebut. Mengerjakan bisnis sesuai dengan hobi tentunya jauh lebih fun. Karena kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Bisa mengatur waktu saya sendiri dan punya banyak waktu dengan keluarga. Oke, nah, jadi teman-teman, itu adalah awal kisah saya jualan, ya. Saya sharing dulu ya. Nah, itu awal kisah saya jualan. Ya, jadi sewaktu itu saya itu statusnya masih karyawan. Nanti saya akan cerita kenapa saya resign dan ada story-nya di balik itu. Tapi itu adalah toko saya. Nama tokonya Om Botak. Ya, saya jualan buku di sana. Ya, salah satunya buku-buku terbitan dari Rene Book juga. Ya, saya jual khusus buku bisnis, buku motivasi dan buku lainnya. Dan kalau teman-teman tadi penasaran kenapa namanya cerita Om Botak, padahal orangnya nggak botak, karena Om Botak itu adalah nama toko saya. Nah, ya nama toko saya di online. Jadi itu namanya Om Botak. Ya kalau ditanya lebih jauh lagi, kenapa kasih nama Om Botak? Nah, teman-teman itu ada historinya sebenarnya. Ya, historinya memang karena inspirasinya dari papa mertua saya yang botak. Ya, jadi yang botak itu bukan saya, tapi papa mertua saya. Kenapa saya kasih namanya Om Botak dan ngikutin dari nama papa mertua saya? Ini karena pada waktu saya awal jualan, itu saya nggak jualan buku. Saya jualan barang-barang yang ada di toko papa mertua yang waktu itu dia berjualan spare part sepeda. Jadi setelah spare part sepeda, saya mulai cari barang sendiri dan karena saya nggak punya modal, saya jualan barang-barang bekas yang ada di rumah. Kebetulan saya memang dari kecil tuh kutu buku, saya suka baca komik, saya suka baca buku, ya buku bisnis. Jadi saya jual barang-barang yang ada di rumah, ya dan itu ternyata jalan ya sampai sekarang. Nah gitu teman-teman ya. Jadi itu historinya di balik sana. Nah teman-teman yang mau cek ya dari cerita Om Botak, kita sering sharing tentang cara jualan online, ya. Kita sering sharing di Instagram cerita Om Botak, YouTube cerita Om Botak, TikTok juga ada di WhatsApp channel ya teman-teman ya. Jadi ini semua platform untuk saya sharing ya, untuk saya sharing. Nah, awal mulanya gimana sih saya bisa punya channel cerita Om Botak ya? Jadi sebenarnya gini, tahun 2015 itu saya kan resign untuk jualan full time, jualan online ya. Dari tahun 2015 saya resign, padahal saya jualannya udah dari tahun 2011 sebenarnya. Jadi saya tuh udah jualan online 13 tahun teman-teman ya, 13 tahun. Ketika saya resign dan full time, ternyata jalan tokonya.
Nah, waktu tahun 2020, saya tuh pengen nulis buku, ya, nama bukunya ini, Marketplace Marketing. Di mana bukunya ini kita sharing bagaimana caranya berjualan online menggunakan platform Marketplace. Waktu itu saya menulis tentang Tokopedia, nah teman-teman ya. Jadi, waktu saya mau nulis buku ini, saya tuh bingung, ntar kalau bukunya jadi, cara jualannya gimana ya? Ya, siapa yang bakal beli buku yang saya tulis, ya kan? Saya siapa? Nah, saya waktu itu bikin ide, ya udah, sebelum saya luncurin buku, saya siapin dulu nih platformnya, kolamnya. Yang saya siapin apa? Ya, saya siapin channel ini, Cerita Om Botak. Instagram Cerita Om Botak. Jadi ini saya siapin sebenarnya waktu itu, si Om Botak ini mau cerita soal bagaimana dia perjalanannya berjualan di marketplace, sehingga nanti ketika bukunya terbit, dia bisa ada yang mau beli, istilahnya kan, karena ya udah kenal sama Om Botak. Nah, karena saya terbitin itu 1 bulan sebelum COVID. Nah, itu momentum ya teman-teman ya. Saya terbitin ini Februari 2020, Maretnya COVID, kasus pertama di Indonesia. Jadi buku itu bisa dibilang meledak karena momentumnya pas, ya. Saya juga nggak prediksi kalau itu bisa meledak. Kita terjual ribuan piece ya waktu itu. Tapi saya udah nggak cerak lagi karena saya ada persiapan untuk buku baru sekarang. Tapi itu momentum teman-teman. Ya, saya yang tadinya hanya seorang karyawan, mulai jualan itu dari barang-barang dari papa atau juga jualan buku-buku bekas, sampai saya bisa menjadi penulis. Itu semuanya momentum teman-teman. Saya nggak pernah, kalau kata buku ini kan mikirin nih next 5 moves-nya apa ya, 5 langkah ke depan apa. Saya tuh sebenarnya nggak ada dalam itu ya. Saya jalanin aja apa yang menurut saya ingin lakukan ya. Jadi dari sini sampai akhirnya saya sering buat webinar, buat Zoom soal jualan online. Sampai kemarin kita ngadakan expert class ya. Kita 60-an seller bareng-bareng ke China ya. Kita di sana belajar ke Alibaba bareng-bareng ya. Kita ajak komunitas kita berangkat ke China bareng-bareng ya. Nah, itu perjalanan saya sampai sekarang. Kita masih aktif di mengadakan edukasi kelas ya, di Shopee Advance, Shopee Business Dynamite. Ini adalah kelas-kelas yang memang kita adakan rutin setiap bulan untuk edukasi buat teman-teman jualan online. Nah, jadi pengantar aja ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan bagi pebisnis ya? Atau buat teman-teman yang masih kerja ya, karyawan nih. Hambatannya apa sih? Pernah nggak sih kalau kalian merasa stuck di dalam dunia bisnis digital yang serba cepat ini? Pernah nggak sih kita berasanya kayak, ya, saya baru belajar jualan di marketplace ya. Tiba-tiba yang tadinya udah nyaman di satu platform, sekarang muncul TikTok ya. Sekarang harus nge-live. Sekarang harus main affiliate. Pernah nggak sih teman-teman berasa stuck? Baru aja teman-teman kita belajar satu hal, misalnya belajar coding, ternyata muncul ChatGPT ya. Ternyata muncul hal-hal baru yang terus kayaknya harus kita pelajari, kayaknya lelah ya. Ya, pernah nggak sih kita merasa seperti itu? Nah, di buku ini ada roadmap-nya ya, teman-teman ya. Your Next 5 Move ini buku wajib untuk para pebisnis, buat teman-teman yang masih karyawan juga, karena di sini ada 5 move yang bisa kita kuasai ya. Move yang pertama yang diajarkan adalah bagaimana kita master knowing yourself, mengenali diri sendiri ya. Move yang kedua, kita master the ability to reason ya. Nanti ada stepnya juga ya. Dalam bahasa Indonesia, ini saya ngambil bahasa Inggris karena lebih simple aja buat pembuka ya. Move nomor 3, master building the right team ya. Bagaimana cara membuat tim yang tepat. Master strategy to scale, itu move nomor 4. Dan move nomor 5 adalah master power plays ya. Jadi ada 5 move, ada 5 strategi yang diajarkan oleh Patrick Bet-David ini untuk kita bisa menguasai seni ya, strategi bisnis. Ya, kenapa ini bukunya saya rekomen ya, saya udah baca, menurut saya ini rekomen banget. Karena ini dari praktisi teman-teman ya, bukan dari dosen, bukan dari orang yang nggak melakukan, tapi dia adalah praktisi yang udah
punya bisnis dan bisa sharing benar-benar pengalaman hidup dia, dan kita bisa belajar dari Patrick Bet-David ini ya, gimana dia bisa punya sebuah strategi bisnis yang inovatif, dia kasih ide dan untuk mengatasi semua hambatan dan tantangan, dan dia juga membantu menemukan kejelasan tentang apa yang kamu inginkan dan ingin menjadi siapa. Jadi kasih roadmap ya buat kita, dan strategi yang akan membantu kamu bernalar. Jadi ini keren banget. Nah, siapa aja harus baca nih ya? Siapa aja harus baca? Pertama, karyawan yang ingin meningkatkan kinerjanya, ini harus baca. Kedua, pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya juga boleh banget ya. Ini recommended banget. Manager yang ingin membangun tim yang solid. Calon pengusaha yang ingin membangun visi misi dari bisnisnya. Dan yang terakhir, siapa aja yang ingin hidupnya makin sukses ya, yang punya cita-cita supaya ya kita jangan sampai stuck di sini aja nih, tapi harus terus bertumbuh ya. Saya akan breakdown chapter-chapternya. Jadi teman-teman, ini saya akan ada sneak peek aja apa yang saya pelajari. Saya akan kasih summarize. Jadi teman-teman, ini akan memudahkan banget buat teman-teman bisa aplikasi langsung ya. Jadi hari ini kita langsung aplikasi. Jadi 5 langkah strategis yang harus dikuasai ya menurut buku Your Next 5 Move ya dari Patrick Bet-David ya. Oke, yang pertama, kita wajib ya memahami diri sendiri. Ya, memahami diri sendiri itu apa? Pertama, ya kita harus tahu our strength and weakness, kekuatan sama kelemahan kita. Kita harus temukan apa yang kamu sukai dan kuasai ya. Know what you like, what you're good at ya, and know your talent ya, itu nomor 2. Dan yang ketiga, kita harus tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Ya, jadi ini poin-poinnya. Tapi saya akan kasih ilustrasi dari diri saya sendiri. Oke? Nah, seperti yang teman-teman tak ketahui, tadi kan saya sudah buka ya waktu awal ya. Kalau saya ini dari dulu sebenarnya pengen punya bisnis ya. Dari saya kecil itu saya udah jualan, dagang di sekolah. Ya teman-teman, kalau tahu di Jakarta tuh ya ada pasar pagi. Saya itu dulu tuh kulakan di pasar pagi pas lagi SMA. Saya beli bolpen yang warna-warni ya dari bolpen impor. Saya jualin di sekolah ya. Saya waktu SMA juga saya ikut MLM. Teman-teman kalau tahu CNI zaman dulu tuh ada mie sehat segala macam. Itu saya jadi agen ya, agen MLM. Saya beli barangnya, saya kulakan di sekolah. Jadi saya tuh yang menjiwai dari dulu, saya pengen dagang, saya pengen bisnis ya dari SMA. Makanya waktu kuliah itu saya ngambil jurusan bisnis ya. Ya, saya kuliah saya ambil jurusan bisnis karena saya tahu tepatnya saya itu suka marketing ya. Saya ambil jurusan sales dan marketing ya. Saya ambil jurusan marketing, dan karena memang saya itu suka banget dunia sales, saya suka banget dunia bisnis ya. Dari SMA saya udah tahu hal itu. Nah, waktu lulus kuliah ya, saya bingung ya karena saya nggak punya modal untuk bikin bisnis dan nggak tahu mau bikin bisnis apa. Akhirnya saya mulai kerja ya, dari satu tempat ke tempat lain. Saya pindah-pindah kerjaan itu dari tempat di perusahaan. Saya pernah kerja di perusahaan multinasional ya, perusahaan Jepang. Saya pernah kerja di perusahaan lokal, di penerbit ya. Saya pernah kerja di penerbit buku. Saya juga pernah kerja di pabrik ya. Jadi saya kerja total di 3 perusahaan dalam kurun waktu sekitar dari 2007 sampai 2015 ya, kurang lebih 8 tahun saya kerja di 3 tempat itu ya. Sampai saya ketemu satu momen titik balik ya. Jadi ada momen titik baliknya tuh teman-teman. Momen titik balik di mana saya bilang, oh ini nih waktunya saya buat resign, buat bikin bisnis. Momen itu apa ya? Momen itu sebenarnya simple aja sih. Saya kan tinggal di Tangerang ya teman-teman, sini Jakarta ya, orang Jakarta, tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta ya. Kalau dari Tangerang ke Jakarta itu kalau mau nyampe kantornya tepat waktu itu saya harus berangkat jam 6
jam 6 kurang. Jadi saya dari subuh udah bangun, jam 6 kurang saya udah berangkat, ya, supaya sampai kantor kita nggak telat. Karena kalau dari tol sini, telat beda 15 menit bisa telat, bisa beda 1 jam nyampe kantor. Ya gitulah ya pokoknya. Ya, jadi teman-teman di sini, anak saya tuh ngeluhnya kenapa? Dia bilang, saya nggak cinta papa lagi. Kenapa? Soalnya ketika saya sore-sore bangun cari papa, setelah bangun tidur, papa nggak ada di rumah. Malam-malam, papa waktu pulang, dia udah tidur. Jadi saya juga nggak sempat ketemu sama dia main-main. Pulang pun udah nggak ada energinya. Ya, jadi waktu itu titik balik buat saya yang tadinya saya kerja, ya saya profesional, saya kerja di kantor, karir juga oke waktu itu ya. Akhirnya saya memutuskan buat resign, buat full jualan online. Itu waktu itu tuh, tahun 2015. Saya masih ingat banget. Kenapa saya ingat banget? Karena ini core memory saya, dan saya ini fotonya nih. Jadi ini saya tuh, ini hari pertama setelah saya resign, saya bisa nganter dia sekolah naik sepeda, ya. Dan itu berkesan banget sampai sekarang sama dia. Saya berasa ini goal yang saya pengen capai. Ya, ini adalah goal. Kenapa saya mau resign? Saya mau usaha sendiri supaya saya bisa spend time lebih banyak sama anak. Ya, dan sampai sekarang pun detik ini, ya, kayak tadi pagi itu saya masih nganterin dia sekolah, saya jemput dia sekolah, saya nganterin dia les. Dan ini bisa saya lakukan se-fleksibel itu karena saya pemilik bisnis sendiri. Jadi nggak ada bos yang ngatur. Ya, bukan yang nggak kerja loh teman-teman ya. Ya orang sampai malamnya masih kerja ya, sampai subuh kadang-kadang waktu awal masih kerja. Tapi kita bisa ngatur ritme kita sendiri. Jadi saya kenalin kekuatan dan kelemahan saya temuin apa yang saya mau, tujuan saya. Dan waktu itu saya temuin tujuan saya itu adalah saya pengen bisa ngatur waktu saya sendiri, ya. Dan itu yang membuat saya happy. Jadi ketika teman-teman pahami diri sendiri, teman-teman punya goal, teman-teman akan lebih fokus untuk mencapai apapun yang teman-teman inginkan. Nah, ini saya nggak bilang teman-teman buat resign, ya. Untuk jadi pebisnis, nggak juga teman-teman ya. Tapi teman-teman harus tahu goalnya teman-teman apa sih. Ada yang memang sukanya jalan-jalan ya, ada yang emang pengen ibadah ya ke tanah suci ya, ada yang memang goalnya itu pengen beli rumah ya. Apapun goal teman-teman itu, teman-teman harus tahu ya, teman-teman harus tetapkan dulu tujuannya. Soalnya kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman akan frustasi dan akan merasakan kehampaan karena teman-teman kelihatannya ngejar karir ya, kerja untuk apa, tujuannya apa. Jadi harus tahu tujuannya dulu dan kenali kekuatan sama kelemahan kamu. Nah, ya saya kutip dari buku The Power of Kepepet ya, by Jaya Setiabudi ya. Waktu itu saya lagi baca buku itu dan saya ketemu ya, karena dia di sana tulis ya, 3 alasan kalau kamu cocok jadi pengusaha. Ya, yang pertama katanya ya, tidak suka bangun pagi. Wah, saya bilang wah ini cocok banget nih. Saya nggak suka bangun pagi emang ya. Kalau bisa bangunnya siang. Nah ya, saya bilang saya udah cocok nih jadi pengusaha nih. Nggak suka bangun pagi. Ya, yang kedua tidak suka dimarahin bos. Nah kebetulan waktu itu saya nggak suka. Kalau bos saya marahin saya nggak suka. Tebel banget kalau dimarahin bos ya. Saya nggak suka. Jadi saya pikir wah nomor 1, nomor 2 saya udah cocok nih. Saya kayaknya ada bakat jadi pengusaha ya. Yang nomor 3 ya, kalau kata buku itu tidak suka gaji kecil. Nah ini cocok banget nih. Saya tuh nggak suka kalau gaji saya kecil. Jadi ketiga itu saya cocok, saya hajar ya. Habis itu saya resign. Nah ya teman-teman, guyon ya teman-teman ya. Tapi ini hari terakhir saya kerja ya, karena saya udah memutuskan supaya saya bisa spend time waktu sama anak, dan kebetulan saya udah mulai bisnis online ini udah berapa tahun saya jualan. Saya resign. Ini saya senang banget ya. Waktu itu posisi saya tuh masih jadi manajer. Ya, kantor nyaman, saya dapat fasilitas bagus, saya tinggalkan untuk sesuatu yang nggak pasti sebenarnya. Saya jualan online, jualan apa?
jualan komik bekas teman-teman, ya. Jualan buku bekas, novel bekas teman-teman. Ya istilahnya jadi apa ya? Tukang loak sih ya. Saya nyari buku bekas ke pedagang-pedagang dan saya jualin lagi. Tapi karena momentum waktu itu yang jual di online itu gak banyak. Ya kalau sekarang lain cerita ya. Saya ini mulainya tahun 2015 ya. Waktu saya full, saya menjadi salah satu toko komik terlengkap di Tokopedia, di Bukalapak waktu itu. Ya untuk komik zaman 90-an sampai 2000 lah ya. Generasinya saya lah bisa dibilang ya. Yang kita grow up sama komik Jepang. Ini kita menjadi toko komik terlengkap dan saya memanfaatkan momentum itu. Dan untungnya lumayan teman-teman. Ya bayangin ya. Dulu itu saya bisa kulakan, saya beli dari pedagang buku bekas ya. Di Blok M, di Senen ya teman-teman, kalau Jakarta ya di sana nyarinya. Saya beli 5.000 per buku, saya bisa jual 15-25.000, bahkan ada yang bisa lebih ya kalau kondisinya bagus dan full set dan langka ya. Jadi dari saya modalnya ini cuma dari modal komik sendiri yang saya sebenarnya iseng, daripada mau dibuang saya iseng jualin, ternyata bisa saya gulung duitnya sampai sekarang istilahnya. Ya, jadi teman-teman yang suka buku, yang memang dibilang kutu buku itu ada harganya ya. Ya, buku itu ada harganya bagi kolektor ya, teman-teman ya. Jadi ini paketan buku-buku saya jual majalah dan lain-lain ya. Sampai toko bukunya dari tahun 2012, 2011 di Tokopedia, sampai detik ini saya masih jualan buku. Tapi tadinya saya jualan buku bekas, sekarang saya fokus jualan buku baru. Ya, kenapa? Karena ya buku bekas kadang-kadang demand-nya tuh lebih tinggi daripada supply-nya. Kan susah nyari yang lama lagi, namanya juga buku bekas ya, nggak diterbitin lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kondisi gudang saya waktu itu buku bekas semua. Ya, tahun 2015 pun paketan saya itu 1 van ya waktu itu ya. Untuk Harbolnas 12 2015. Ini udah 9 tahun yang lalu ya. Sampai titik puncaknya mungkin sehari orderan saya bisa sekitar 5.000-an paket. Ya, jadi ini karirnya berjualan online ya dari tadinya. Kenapa? Karena saya tahu tujuan saya tahu goal saya pengen buka ini, dan saya pun bukanya tuh dekat rumah kantornya. Tadi yang rumah itu kayak di sebelah rumah saya. Ini pun saya tinggal jalan kaki ke kantor ya. Saya ada di ruko ini. Tujuannya tetap sama ya teman-teman ya. Saya pengen bisa spend time lebih banyak sama anak saya. Saya nggak pengen anak saya sampai nggak kenal saya, karena saya lebih sering di kantor daripada di rumah, dan saya pengen nemenin dia. Ya sampai sekarang anak saya udah gede ya, dan saya nggak menyesal ya momen itu. Jadi itu tujuan saya. Temukan tujuan yang sama buat teman-teman. Apa sih mimpimu ya? Dan gimana caranya kita bisa menyusun strategi buat mencapai mimpimu itu. Oke? Ya, jadi itu move yang pertama. Move yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya, critical thinking. Gimana caranya kita bisa belajar menganalisis situasi secara objektif, mengidentifikasi peluang dan kendala, serta kita mengembangkan solusi kreatif untuk mengatasi masalah. Nah, ya, yang namanya kita sudah ada goal, ya kita harus kedua tuh move-nya tuh berarti apa? Berarti kita harus dikasih kemampuan untuk berpikir gimana caranya kita bisa sampai ke goalnya itu. Ya, kita udah kenali, kita punya kelemahan, kita udah kenali, kita punya kekuatan, kita harus mikir ya strateginya gimana. Ya. Nah, kalau saya bisa dibilang sangat memanfaatkan momentum dalam berjualan. Ya, waktu saya pertama kali jualan itu mungkin saya yang pertama kali upload banyak produk di marketplace, baik Shopee atau maupun Tokopedia maupun Bukalapak waktu itu ya. Barang-barang itu nggak ada yang jual, saya yang pertama kali jual. Sebagai orang yang pertama kali jual, untungnya paling enak karena nggak ada saingan teman-teman ya. Dibandingin sekarang ya, dulu tuh ya saya mulai kan dari jualan buku bekas sampai buku baru, itu kita jualannya full price, bahkan kalau buku yang langka ya kita harganya lebih. Nah itu enak banget
Ya kalau sekarang udah pahit lah ya. Yang jualan sekarang udah banding-bandingan harga, udah marginnya juga udah tipis banget. Tapi kalau kita pas riding the momentum, itu enak banget. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Teman-teman kalau jual barang itu adalah bisa manfaatin momentum. Ini kan ilmu berpikir kritis ya, dan membaca peluang. Ini seperti teman-teman masih ingat kayak jualan spinner. Spinner itu mungkin viralnya tahun 2018 ya. Nah itu spinner itu rame banget waktu itu. Semua orang banget berdagang kaki lima tuh jualan spinner. Ya, rame banget. Dari anak-anak sampai orang gede main spinner. Tapi begitu dia viral, semua orang booming di mana-mana, hilangnya juga cepet banget. Ya, sama kayak dulu ya teman-teman kalau masih ingat main batu apa? Batu cincin, batu akik, ya kan? Sempat viral, hilang. Ya, waktu COVID ya, yang main bunga ya, bunga apalah ya, saya lupa ya, cepat hilang ya. Yang main ikan cepat hilang ya. Barang-barang COVID waktu itu ya, masker segala macam ya, sempat booming, hilang juga begitu COVID-nya reda. Jadi semuanya itu ada momentumnya. Jangan sampai teman-teman ini salah baca peluang dan masuknya ketika semua orang kanan kiri udah jualan. Itu adalah momen yang paling bahaya ketika kita mau mulai. Ya, kalau teman-teman mau mulai masuknya di awal. Ketika orang lain nggak ada yang berani, kita berani. Ketika semua orang udah jualan, kita baru terjun. Ya, bukan cuma dapat ampasnya teman-teman, karena saya sering salah prediksi juga ya. Malah itu barang tuh nggak bisa kejual, jual di bawah modal pun belum tentu laku kalau kita dagang ya kayak gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinternya baca peluang, karena tren itu cepet banget perubahannya. Oke? Ya, jadi teman-teman coba pikirin, bukan cuma dalam bisnis, tapi peluang apa yang ada di dalam kantormu ya. Peluang apa, skill apa yang teman-teman sekarang banyak dibutuhkan di masyarakat yang belum banyak orang yang bisa skill itu. Ya, buat teman-teman yang masih kuliah mungkin ya. Atau hobi apa yang memang bisa menghasilkan duit, menghasilkan cuan ya, yang memang belum banyak yang gelutin. Ya, kemarin ini saya lagi ngobrol sama teman-teman saya ya, yang yang anaknya ngeles ya. Nah, teman-teman tahu nggak untuk les musik misalnya kan, semua yang paling umum kan lesnya adalah les gitar, piano, drum. Itu adalah alat musik yang umum, ya kan? Kalau belajar alat musik yang umum, tentunya kesempatan untuk teman-teman tampil itu lebih kecil dibandingin teman-teman belajar alat musik yang khusus. Ya, alat musik khusus apa? Ya, misalnya teman-teman belajar alat musik harmonika misalnya, tapi jago main harmonika. Pastinya kesempatan buat tampil pasti akan lebih besar daripada kalau teman-teman jago main gitar, karena yang bisa gitar banyak. Ya, jadi pinter-pinternya baca peluang, ya, pinter-pinternya baca supply dan demand di dalam masyarakat kalau memang tujuannya buat cuan ya, mengambil cuan dari sana. Nah, di dalam buku ini sebenarnya saya bocorin, ini salah satunya dikasih tools buat teman-teman ini ketika ada peluang, ketika ada masalah, bagaimana caranya kita bisa solve masalah itu dengan satu sheet. Ya, sheet ini bisa di-download di yournextfivemoves.com ya, tapi kalau di dalam buku nanti bahasa Indonesia, teman-teman. Tapi saya nggak mau bocorin bahasa Indonesia ya. Ini sheet yang ada di website ya, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi dalam buku ini mengajarkan Patrick Bett ini mengajarkan bahwa di dalam setiap masalah, di dalam setiap krisis itu ada peluangnya. Karena kalau memang huruf krisis sama peluang dalam bahasa Mandarinnya itu cuma beda satu hurufnya aja ya, jadi sebenarnya mirip sekali. Di dalam masalah ada peluang. Nah, sama tadi kita ngomongin peluang ini dari mana, teman-teman? COVID ya, teman-teman, ini masih ingat banget COVID ya kan? Ini masalah, tapi buat banyak orang termasuk saya waktu itu, ini peluang besar banget ya.
sebagai orang yang jualan online jauh sebelum COVID, saya ini adalah orang yang kecipratan rezeki ketika COVID dimulai. Kenapa? Toko buku waktu itu tutup semuanya. Yang di mall, ya kan, Gramedia tutup semua. Yang buka siapa? Pembotak buka. Kita itu COVID gak pernah libur, guys. Buka terus, rame soalnya teman-teman ya. Waktu itu lebih takut. Sayang waktu itu saya maksudnya saya juga takut ya. Jadi bukanya juga kita tim A, tim B ya, selang-seling segala macam ya. Tapi sebenarnya waktu itu rame kita nggak kekurangan order ya. Ketika orang lain bingung mau kerja apa, kita justru bingung gimana caranya kita bisa menyelesaikan packingan waktu itu, karena kita udah lebih siap dibandingkan dengan toko-toko yang belum punya online-nya. Tapi itu kan sebenarnya di balik sebuah bencana, di balik sebuah krisis ada peluang. Nah teman-teman di sini bisa identify nih, nanti ya dalam buku ini bisa urgensinya seperti apa ya, berapa urgensinya, siapa yang bisa menyelesaikan, siapa yang PIC-nya siapa, potential gain or loss-nya gimana, solusinya apa, siapa yang harus bertanggung jawab, dan lain-lain ya. Jadi ini ada worksheet-nya, teman-teman di sini ada banyak worksheet yang bisa diambil dan tesnya. Tapi sekali lagi kalau dari sisi saya, peluang itu ada di mana-mana ya. Bahkan pada saat ini saya justru bingung peluang mana yang saya harus ambil, karena terlalu banyak yang bisa diambil sebenarnya. Kalau teman-teman udah lama bergelut dalam bidang bisnis ya, teman-teman bisa banget membaca peluang, udah kayak ada sense-nya gitu, udah terlatih, semuanya bisa jadi peluang ya teman-teman ya. Tinggal kita larian aja ya. Oke. Nah teman-teman di sini next ya, yang nomor 3, membangun tim yang kuat ya teman-teman. Kalau memang ada yang mau nanya ya, di chat aja, nanti kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman tanya aja ya, jangan sampai lupa nanti ya. Jadi langsung tanya aja. Nah di sini kita harus bangun tim. Kenapa kita harus bangun tim teman-teman? Karena kita nggak bisa kerja sendirian ya, sama di kantor ya, teman-teman harus punya kerjasama antar departemen yang kuat ya. Kita harus saling bersama-sama untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya, ditetapkan oleh kita pribadi ya. Ketika visi perusahaan tercapai oleh kita, dan kita kan dapat kecipratan juga kan, maksudnya kerjaan aman, gaji juga aman ya kan. Dan memang untuk membangun tim yang kuat, pertama kita harus pilih orang yang tepat dalam tim. Ciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Lalu yang ketiga, berikan kepercayaan dan tanggung jawab pada tim ya. Oke, perkenalkan, ini saya dan tim ya. Kita dari Om Botak ya. Sebelah kirinya adalah logo Om Botak ya. Buat saya bisa punya tim juga, saya bersyukur ya, karena ya kita emang nggak bisa kerja sendirian. Dan saya percaya kalau Tuhan itu kasih orang-orang yang tepat ketika kita ingin bertumbuh ya. Kita dipertemukan oleh orang-orang yang tepat ya. Waktu itu saya juga nggak pede ya, sebagai perusahaan kecil. Ternyata ada loh orang yang mau percaya sama mimpi kita ya. Banyak lulusan-lulusan dari universitas, misalnya ada yang dari UGM kerja di tempatnya saya, ada dari universitas swasta lain yang ternyata, saya kadang-kadang tuh minder kalau lagi nyari orang buat kerja ya. Saya pikir ya apa sih yang mau kerja ya buat kita ya, tapi ternyata banyak juga loh ya. Jadi teman-teman kasih satu value, kasih sebuah culture yang memang menyenangkan ya, positif ya teman-teman ya. Dan saya bersyukur sampai detik ini saya mempunyai bisnis ya teman-teman ya. Berbisnis, saya udah berbisnis dari 2011 ya, tapi saya full time 2015. Saya nggak pernah telat kasih gaji, nggak pernah saya nggak bayar supplier teman-teman ya. Itu saya jaga benar-benar ya. Walaupun ada saatnya itu saya itu nggak ada duit ya, saya tuh bisa bayarin pakai uang pribadi dulu. Yang penting gaji karyawan tuh nggak pernah telat ya. Waktu COVID pun kita itu nggak pernah motong gaji, malah saya tambahin ya, karena kita rame pas COVID juga ya. Jadi
Saya nggak pernah, dan itu nggak gampang teman-teman. Ya untuk punya komitmen kayak gitu dan untuk bisa membangun super team itu nggak gampang. Ya, karena ya namanya orang, ketika ada orang banyak kumpul, pasti ada namanya apa, politik teman-teman. Ya kan teman-teman, politik itu bukan cuma pas pilpres ya. Politik itu bukannya cuma ada di luar, tapi dalam perusahaan juga ada politik. Dan ini yang gimana cara kita membangun culture yang sehat itu menurut saya challenge-nya sampai sekarang sih, yang memang harus kita jaga terus-menerus. Ya dulu waktu saya kerja, saya paling benci sama namanya politik kantor. Ya kayaknya ada kubu A, kubu B. Ya kalau kita nggak ikut kubu A, ya kita harus ikut kubu B. Kalau nggak kita bonyok, ya kan? Dikerjain rame-rame. Nah, ketika kamu jadi business owner, teman-teman, yang tadi saya pikir, wah enakan jadi pebisnis lah ya, nggak ada politik-politikan. Ternyata orang-orang yang kerja di kita itu yang punya politiknya juga. Jadi sama aja, tetap aja PR, namanya ada banyak orang berkumpul, pasti akan ada politiknya. Nah ini memang challenge-nya supaya kita bisa bangun super team itu seperti apa ya. Gimana caranya kita, kalau diajarkan di dalam buku ini ya, di dalam buku ini gimana caranya kita bisa hire slow, fire fast ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita mau cari orang, bener-bener kita seteliti mungkin ya dalam memfilter orang yang punya value yang sama kita. Karena kalau value-nya beda, itu udah susah teman-teman. Ketika kita mau pecat ya, kita harus buang toksik itu secepatnya. Ya, buang racun itu secepatnya. Kalau enggak, racun itu akan menyebar dan teman-teman akan susah kalau udah menyebar. Jadi teman-teman, itu yang diperlukan untuk membangun tim, karena kita nggak bisa kerja sendiri kalau memang kita punya mimpi yang besar. Ya gitu teman-teman. Nah, yang keempat, strategi keempat, ya move keempat, ini adalah mengembangkan strategi yang tepat. Dari tetapkan visi yang jelas, kita harus membuat rencana yang terstruktur untuk mencapai visi, dan juga kita harus memantau kemajuan dan lakukan penyesuaian dalam strategi ini. Ya, strategi ini saya rasa penting ya, karena tadi kan kita dari awal yang move 1 kan kita udah tahu ya kita siapa, kelemahan kekuatan kita di mana ya. Teman-teman, biasanya tuh kalau di dalam buku ini disebutkan jangan masuk yang market yang udah berdarah-darah ya, atau namanya Blue Ocean Strategy ya. Itu ada bukunya juga bagus teman-teman ya, buku bisnis juga, Blue Ocean Strategy. Kita pilih market yang masih lautan biru ya, jangan yang udah berdarah. Karena kalau yang lautan biru cuannya masih ada. Nah, kadang-kadang kita salah strategi ya, masuknya ke dalam market yang berdarah. Nah ini harus kita hindari, nanti diajarin di buku ya, gimana caranya kita bisa tahu nih visi kita kemana, kita bisa buat rencana yang terstruktur untuk mencapai visi kita tuh gimana, lalu kita bisa pantau kemajuannya dan lakukan penyesuaian secara visi itu gimana. Ini semua ada nih ya step by stepnya, tapi saya nggak bocorin ya, karena teman-teman nanti baca sendiri ya. Di sini semuanya ada nih teman-teman ya. Jadi di sini bisa teman-teman pelajari. Tapi kalau dari pengalaman saya, memang kita ini harus fleksibel sih ya. Karena namanya kita berbisnis, namanya kita berkarir, banyak sekali perubahan. Karena dunia ini kan dinamis ya teman-teman ya. Jadi rencananya untuk mencapai ke sana kita harus plan baik-baik. Jangan sampai kita nggak mau beradaptasi, lama-lama kita jadi dinosaurus ya, dimana semua udah mengadaptasi teknologi, kita terlambat ya, dimana semuanya udah mau berubah memakai tools yang canggih, kita nggak mau. Jadi jangan sampai kita berhenti belajar. Nah seperti malam ini saya mau acungin jempol buat teman-teman yang ikut, karena berarti teman-teman ini di sini mau untuk terus belajar ya. Saya sendiri pun salah satu hobi yang saya harus paksa adalah saya terus membaca buku-buku. Ya makanya saya tuh sampai sekarang saya demen banget baca jualan buku, karena saya harus ngupdate ilmu saya dengan baca buku-buku saya jual sendiri. Ya itu membantu banget, karena kita ini bisa belajar banyak dengan belajar dari pengalaman dan keahlian orang lain. Ya jadi baca buku ini penting banget buat kita upgrade ilmu.
Karena kalau kita memang punya mindset yang untuk terus belajar, ini menandakan kita ini orangnya tuh mau maju, ya. Orangnya mau terus belajar, nggak mager ya teman-teman ya. Dan orang yang memang punya attitude sama mindset seperti itu, biasanya ya baik teman-teman masih kuliah, ya masih lagi kerja, ya atau teman-teman berbisnis, ini teman-teman paling bisa beradaptasi sama perubahan zaman, dan juga teman-teman paling bisa kalau ada kesempatan untuk maju, paling bisa cepat maju. Karena teman-teman mau untuk belajar, dikasih kerjaan tambahan juga mau, ya demi apa? Demi belajar, nggak masalah, nggak dibayar. Yang penting saya belajar dulu. Nanti kalau memang value saya udah naik, nanti kalau memang saya punya kemampuan udah naik, kan daya tawar saya jadi lebih tinggi dibandingkan sama orang yang bisanya cuma itu aja. Ya, jadi teman-teman, ini penting banget kita kuasain untuk mengembangkan strategi yang tepat. Ya. Dan move yang kelima adalah bagaimana caranya memanfaatkan kekuatan, kegigihan, dan keteguhan kita. Ya, jadi di sini kita diajarkan grit, ya. Jangan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Ya, dalam buku Grit yang saya baca ya oleh Angela Duckworth, ya, di sana teman-teman, yang ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa apa sih karakter orang sukses? Apakah orang sukses itu dinilai dari IQ-nya? Ya, apakah orang sukses itu dinilai dari EQ-nya? Apakah orang sukses itu dinilai dari keahlian sosialnya dia? Ya, tapi ternyata enggak. Ada satu matriks yang diukur, yang kalau memang orang ini punya grit atau nggak mudah menyerah saat menghadapi tantangan, persistence, ya, ini orang ini akan jauh lebih sukses dibandingkan dengan orang lain. Bukan berarti orang ini paling pintar, ya, bukan berarti dia orang yang paling sosial, ya, tapi orang yang paling tidak gampang menyerah. Dan apakah ya kita punya kegigihan ini dan keteguhan ini? Teman-teman boleh coba pikirin orang-orang di sekitar kita yang punya grit ini, yang paling nggak gampang menyerah. Ya, dengan dalam kesukaran apapun orangnya nggak manja. Ya, dalam kesulitan apapun dia terus mau berusaha untuk terus bangkit walaupun sudah jatuh, bangkit lagi walaupun udah jatuh 7-8 kali, dan bangkit lagi untuk mencoba lagi. Dan orang-orang seperti ini yang zaman sekarang ini paling langka, teman-teman. Ya, karena orang sekarang kalau dibilang mentalnya ini lebih mudah menyerah, ya, mentalnya adalah mental mager, ya teman-teman. Pengen sesuatu yang instan, nggak mau berproses. Nah, teman-teman, teruslah belajar dan berkembang, teruslah berproses, karena ini yang mahal, teman-teman. Ya, dan percaya sama kemampuanmu untuk mencapai kesuksesan itu. Karena saya percaya kita yang punya keyakinan untuk sukses dan punya mimpi yang besar, ya, kalau dalam buku ya The Secret dari Rhonda Byrne, ya, atau bukunya Magnet Rezeki dari Nasrullah, ini kita punya visualisasi untuk kita bisa sukses, ya. Ini pasti mindsetnya, gritnya, dan semangatnya akan beda. Dan ini akan membedakan kita dari orang-orang yang mudah menyerah. Dan saya yakin teman-teman yang punya ini pasti akan jauh lebih sukses di dalam karir dan dalam kehidupan, dalam bisnisnya juga, dibandingin teman-teman yang nggak punya ini. Dan ini semua dibahas ya di sini ya teman-teman ya. Dari buku ini Your Next 5 Moves, teman-teman, bagus ya. Boleh nanti teman-teman yang belum baca, boleh langsung dapatkan aja ya teman-teman ya, di apa tadi ada promonya ya, nanti mungkin boleh dicat lagi ya Om ya. Oke. Nah, jadi tips apa dalam penerapan 5 langkah strategis tersebut? Ya, menurut saya memang semuanya itu tips ya. Teman-teman harus tahu diri kita sendiri siapa, kita punya tujuan apa, aktualisasi diri kita itu mau ke arah mana ya. Buat saya itu keluarga ya teman-teman ya. Kalau saya keluarga, saya jujur saya nggak nyari materi dari awal, tapi ketika saya mau menyenangkan keluarga, anak istri, ternyata yang lain akan ditambahkan ya. Itu di saya ya. Tapi teman-teman silakan punya mimpi-mimpi yang lain, dan dari sana kita menyusun strategi yang tepat untuk
mendukung mimpi kita ke sana. Dan terakhir itu punya sebuah grid ya, supaya teman-teman bisa menyusun strategi dan juga dikelilingi sama orang-orang yang tepat, tim yang tepat dalam mencapai mimpi itu, teman-teman. Ya. Nah, saya mau menutup ya, nanti sebelum kita open Q&A ya. Tidak ada yang instan kecuali mie ya, teman-teman ya. Semua perlu proses, teman-teman. Ini quotes dari saya. Bahkan Indomie aja perlu dimasak, teman-teman. Jadi nggak ada yang instan, teman-teman. Semuanya ada proses ya, teman-teman. Dan ini malam hari ini kita mau belajar sama-sama dari Fight Move ini. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa follow saya di Cerita Om Botak ya, TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, semuanya ada ya. Bahkan di Spotify kita juga ada Cerita Om Botak. Thank you untuk waktunya. Kita buka forumnya. Baik, terima kasih sekali Ko Jonathan sudah membagikan materinya pada malam hari ini dengan membedah secara lengkap 5 langkah taktis dan strategis yang didapatkan dari buku Your Next 5 Moves ini. Yang tadi misalnya kita lihat 5 langkah itu ya memang adalah langkah-langkah yang perlu sekali dan tidak boleh dilewatkan bagi seorang pebisnis, dimulai dari bagaimana dia mengenali diri sendiri, kemudian bagaimana dia mampu membangun pemikiran yang kritis, membangun tim yang solid, membangun strategi yang tepat, sampai pada akhirnya ketika usahanya itu sudah berkembang, sang pengusaha pun mampu untuk menggunakan kekuatan mereka dalam pasarnya mereka sendiri. Dan dari hal-hal tersebut aku jadi melihat tadi, teringat beberapa kali Ko Jonathan bercerita tentang momentum. Maka datanglah pertanyaan nih dari teman-teman. Ada 2 orang yang bertanya, dari Bayu Ilham dan Nurul Aisyah bertanya, kira-kira gimana sih kok misalnya kita tuh bisa melihat sebuah peluang atau sebuah momentum untuk kita bisa menjalankan bisnis kita, gitu kok pertanyaan tuh. Oke, nah ya teman-teman, sebenarnya kalau tadi saya sempat bilang ya, kalau di usia atau di pengalaman saya yang sekarang, momentum itu banyak banget. Ya malah saya bingung memilih peluang mana yang saya pengen jalankan, karena kan waktu kita terbatas ya. Tapi sebenarnya yang perlu kalau saya bisa nasihatin ke diri saya 20 tahun yang lalu ya, saya akan bilang, Jonathan ya, kamu harus meningkatkan kualitas kamu dulu. Karena ketika momentum itu datang dan kamu nggak ada kualitasnya, kamu juga nggak akan bisa memanfaatkan itu. Paham nggak? Jadi gini ya, momentum itu akan datang kepada orang yang siap, menurut saya. Ya, ada peluang-peluang bisnis yang memang ada, tapi kalau kita juga nggak ada pengalaman di sana, ya kita nggak punya experience, nggak punya CV-nya kita nggak lengkap di sana, kita juga nggak akan dapat kerjaan itu. Ya baik di kerjaan di kantor, di bisnis pun sama. Ya, kita harus membangun CV kita dulu. Ketika peluang itu datang, kita adalah orang yang paling siap untuk ngambil itu. Ya, ketika COVID, tadi kan saya sempat ngomong ya, saya udah bangun bisnis online dulu, toko buku dulu. Ketika COVID-nya datang, semua orang tutup, kita yang paling siap buka dibandingin toko-toko buku yang fisik aja. Karena mereka nggak punya tim online, dan mereka nggak tahu cara buka toko, dan langsung siap buka. Begitu COVID datang, langsung siap buka. Jadi kita itu bukannya ngambil peluang, tapi memang ketika krisis itu datang, kita yang paling siap untuk mengambil peluang itu. Paham nggak ya? Jadi teman-teman, dalam kerjaan, dalam hobi, atau dalam apapun teman-teman sasar dulu, visualisasi dulu teman-teman mau ke arah mana, dan perlengkapi diri kita sebaik-baiknya, baik dari modal, dari skill, dari koneksi, ya dari CV kita, dari pekerjaan volunteer yang kita lakukan, dari sosial media kita. Ketika peluang itu datang, kita yang paling siap. Nggak ada yang lebih baik daripada kita. Karena memang kita udah memantaskan diri kita untuk sampai ke dalam posisi itu.
Itu sih kalau dari saya ya. Jadi saya kalau bilang ke diri saya bilang ya kerjakan semua itu. Nah misalnya nih ya, malam hari ini saya bisa sharing ke teman-teman. Ini kan perlu namanya apa, public speaking ya teman-teman kan. Kemampuan eh, untuk baik secara online atau offline itu saya harus ngajar di depan. Nah, ada yang pernah tanya sama saya, Om gimana sih caranya punya public speaking yang baik? Nah, kalau saya ditanya kayak gitu, saya bilang, lo mesti tahu historinya gue dulu. Dari kecil, dari saya SMP, saya itu anak teater. Saya tuh dari SMP, SMA itu anak teater. Saya itu masuk paduan suara dari SMP sama SMA. Saya itu anak OSIS di bagian humas. Jadi saya tuh presenter radio siswa dulu. Saya itu pemimpin upacara. Saya itu pembaca teks proklamasi kalau upacara. Pemimpin juga, jadi saya punya suara yang lantang. Saya bisa, misalnya mimpin upacara. Saya anak paskibra. Saya pernah ikut lomba paskibra tingkat nasional, tingkat kota juga. Jadi saya juga suka nulis. Saya pernah ikut lomba nulis tingkat Jakarta Pusat waktu itu. Jadi saya melakukan semuanya itu waktu SMA ya. Saya juga MC wedding, MC ini segala macam untuk bisa memantaskan diri saya. Ketika saya sekarang punya peluang untuk bisa sharing di sini, saya bisa. Nah teman-teman, jangan lihat enaknya aja. Itu PR-nya udah pernah dikerjain belum yang lain-lain gitu. Karena orang itu harus berproses teman-teman. Nggak ada yang bangun-bangun langsung bisa gitu, nggak ada. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Ko. Berarti setumpuk pengalaman yang telah Ko Jonathan lewati itu membuat Ko Jonathan siap ketika momentum itu tiba. Yes, siap. Dan bicara tadi tentang kesempatan dan pengalaman ya, pada akhirnya memang kesempatan itu tiba dan Ko Jonathan siap karena sudah memiliki berbagai pengalaman untuk menuju siap itu. Ada pertanyaan menarik dari Kak Siva Lestari. Dia bilang dia adalah seorang fresh graduate dan sedang bingung antara memilih bisnis sendiri atau ingin mengembangkan skill di perusahaan orang lain. Nah mungkin kalau aku menambahkan sedikit pertanyaan dari Kak Siva ini, mana nih untuk orang-orang yang bingung apakah memiliki bisnis, membangun bisnis sendiri atau ikut dulu nih ke perusahaan orang lain, dan kalaupun misalnya ikut ke perusahaan orang lain, itu apa sih kok yang baiknya kita pelajari sebagai pengalaman kita, seperti itu Pak. Oke, nah mungkin saya bisa sharing tapi dari pengalaman saya ya. Jadi setiap orang saya rasa jalannya beda-beda ya. Memang istilahnya Tuhan udah kasih kita jalurnya ini ya, ini rezekinya kita, ini bukan buat orang lain ya gitu. Saya rasa setiap orang punya jalurnya masing-masing lah ya. Tapi kalau saya berkaca sama pengalaman saya sendiri, waktu saya lulus kuliah, saya kan pengen buka bisnis tuh ya. Tapi saya bingung mau buka bisnis apa, karena ya kita bukan orang lapangan yang udah tahu problem apa dengan bisnis kita bisa kita selesaikan kan. Bisnis itu kan menyelesaikan masalah orang kan. Jadi saya kerja dulu. Jadi saya kerja. Dan dulu teman-teman yang memang bisa kerja, menurut saya kerja dulu aja. Karena dengan kerja ini fast track-nya kalian buat terutama yang orang tuanya nggak ada bisnis yang bisa diwariskan, ya kan, nggak ada saudara atau apa yang kasih kalian bisnis. Ya saya posisinya kayak gitu waktu itu ya. Saya kerja. Saya itu kerja di 3 perusahaan. Ya, saya boleh sharing ya. Ini buat teman-teman yang kerja ya. Tapi ini pengalaman saya. Jadi yang saya ceritain ini semua pengalaman saya teman-teman. Jadi sangat subjektif, teman-teman silakan ngambil nilai-nilai sendiri. Saya kerja di perusahaan pertama di perusahaan Jepang. Ya, itu perusahaan multinasional, ada cabangnya di hampir semua kota besar di seluruh dunia. Ya, itu top 5 company di Jepang. Tapi saya kerja di Tamrin. Ya, jadi saya kerja di Jakarta. Keren, gajinya untuk fresh grad itu waktu itu 6 juta. Ya, teman-teman bayangin ya, 6 juta sekarang lumayan gede ya. Saya ini berapa puluh tahun yang lalu teman-teman ya. Lumayan, gaji gede ya, terus fasilitas oke. Tapi saya melihat di sana nggak ada masa depan buat saya. Ya karena ya kalau teman-teman kerja di perusahaan asing, biasa atasan-atasannya waktu itu
harus orang asing ya ceritanya. Buat orang lokalnya nggak ada harapan lah buat kita di sini. Jadi saya berasa gila nih, gue kalau di sini jadi apa ya kan. Akhirnya saya memutuskan buat keluar. Saya belajar banyak dari sana, terutama saya dikirim training ke luar negeri segala macam ya. Saya belajar banyak dari sana. Nothing ini dan teman-teman saya di sana tuh masih pada kerja di sana sampai sekarang. Ya teman-teman bisa bayangin sebagus apa fasilitas dan lain-lainnya. Teman-teman angkatan saya sama-sama masuk nih ya, masih di sana sampai sekarang. Mayoritas. Gue doang yang keluar deh. Terus habis itu saya masuk perusahaan kecil lokal penerbit ya, masih ada penerbitnya sampai sekarang ya, penerbit buku majalah ya. Itu saya canvassing dari sekolah ke sekolah untuk jualan buku itu. Di sana yang tadi ya kerjanya enak ya di gedung di Tamrin ya kan, gedung bertingkat ya, enak, kemana-mana fasilitasnya bintang 5. Saya harus ngerangkak dari bawah canvassing ke sekolah-sekolah, ditolak di mana-mana. Tapi di titik yang saya rasa terendah itu, saya tuh belajar paling banyak di sana yang saya bisa aplikasi sekarang sebagai business owner. Justru di tempat-tempat yang menurut saya tuh nggak keren, gajinya juga lebih rendah daripada gaji saya pertama, ya kecil lah gajinya. Justru di sana saya paling banyak belajar dan dibentuk pribadinya. Jadi terus ke tempat ketiga saya juga belajar banyak karena itu perusahaan middle. Saya belajar banyak dari value owner-nya dan lain-lain. Jadi menurut saya di setiap tempat saya kerja itu saya belajar banyak teman-teman. Yang akhirnya saya bisa kayak sekarang ini itu berdasarkan pengalaman saya kerja dari bos yang satu ke bos yang kedua ke bos yang ketiga. Jadi nggak ada penyesalan sih, teman-teman kerja yang benar. Sampai ketika teman-teman mau keluar ya hubungannya masih baik dan saya sekarang masih menjadi agen dari 2 perusahaan terakhir saya. Jadi relasinya bagus, saya malah masih ya jualin produknya mereka. Karena saya sales ya, saya ini disclaimer, saya ini sales, jadi saya masih terakhir kali saya masih jadi national sales manager soalnya. Om suara masih di mute. Baik. Iya. Terima kasih Ko Jonathan atas jawaban yang diberikan. Jadi bagi aku meng-highlight sangat jawaban Ko Jonathan. Bagi yang ingin kerja dulu, ya sudah kerja dulu gitu ya. Cari dulu pengalaman di sana. Karena banyak sekali yang akan kita dapatkan di dunia kerja itu sendiri. Tapi kemudian datang lagi nih, Ko, pertanyaan dari Anugrah Agung Jiwo. Dia bilang bahwa sebagai pengusaha angkringan begitu, apakah cocok buku ini untuk dibaca oleh seorang pengusaha angkringan? Cocok loh. Maksudnya gini ya, buku itu kan pengalaman hidup orang ya. Terutama ini buku ini kan pengalaman hidupnya dia ya. Saya rasa kita selalu bisa belajar dari pengalaman hidup orang. Saya tuh suka baca buku yang macam-macam ya. Kalau saya sendiri ya, saya suka baca novel, saya suka baca Kopingho. Kalau teman-teman suka Kopingho, cerita silat ya. Saya suka baca buku bahkan komik lain-lain. Saya rasa dari semua yang aneh fiksi aja kita bisa belajar banyak, apalagi non fiksi yang jelas-jelas adalah buku bisnis. Ya pastinya mau usaha apapun ya, mau usaha angkringan, mau usaha laundry, mau usaha apapun, teman-teman bisa belajar dari buku ini. Ya saya sih endorse ya, maksudnya oke. Silakan teman-teman baca, pasti bisa belajar sesuatu. Apalagi teman-teman kalau aminin, saya udah investasi beli buku harus balik modal. Loh itu pasti balik modal ya. Apalagi kalau beli buku asli, wah balik modal berkali lipat. Ya kalau beli bajakan belum tahu saya bisa balik modal atau enggak. Oke, baik. Terima kasih Ko Jonathan. Berarti memang buku ini cocok untuk pengusaha manapun atau di bidang bisnis manapun, karena memang mengajak kita untuk membangun fondasi dari 5 langkah itu sendiri ya tadi yang sudah dibahas. Kemudian kok ada pertanyaan juga tadi dari teman kita Muhammad Irfan yang mungkin tergugah gitu ketika melihat foto tim Ko Jonathan, tim solid begitu, super tim. Dia nanya caranya gimana ya untuk mencari sosok yang tepat untuk dijadikan sebuah tim, begitu kok.
nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Kita tuh interview itu cuma bisa filter ya teman-teman ya, untuk bisa lihat kecocokannya, value-nya sama kita ya. Tapi kalau dari saya sih memang kita ada standarnya, kita ada tes inilah DSC ya teman-teman. Kalau tahu tes HRD itu pakai DSC, saya pakai itu. Kita ada tes IQ. Tapi yang penting itu tes emosional sih. Saya tuh sering tanya value-nya dia, goal-nya dia 5 tahun ke depan. Sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya bukan nggak ada jawaban benar atau enggaknya, tapi kita cuma pengen menggali orang itu secara value itu sama atau enggak sih dengan kita. Cuma itu aja sih. Ya, dan tim juga di dalam buku ini pun disebutkan bahwa tim itu kita harus plotting dari awal, timnya bakal kerja 6 bulan atau berapa tahun atau gimana, karena dengan tempo orang yang sekarang kerja 3-6 bulan udah dianggap lama kadang-kadang sama orang. Tapi buat saya it's okay ya, saya pribadi ya, lebih baik punya karyawan yang 3 bulan tapi lu benar kerjanya dan lu kasih kita value ke perusahaan sesuai ya sama yang janjinya, daripada lu kerja 6 tahun tapi itu borderline antara dipecat kita nggak tega, nggak dipecat lu juga nggak kasih kita apa-apa gitu. Jadi lebih baik ya, dan ini buat owner ya, rasanya lebih baik 3 bulan keluar tapi lu udah kasih value di sini ya, lu ke tempat yang lebih baik, yang memang kita juga nggak bisa kasih yang lebih baik daripada offer yang lain, nggak masalah. Daripada lu mau gue pecat juga kasihan, nggak ada kesalahannya sampai kayak gimana, nggak dipecat juga nih orang kok kayaknya cuma menuhin ngambilin oksigen doang di sini, nggak ada value-nya. Nah istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika kerja juga kasih yang terbaik. Sampai ketika teman-teman nggak dihargai ya pasti ada tempat lain yang akan menghargai. Baik, terima kasih Jonathan atas jawaban yang diberikan. Berarti kembali lagi ke value-nya kita yang bagaimana kita bisa mentransfer value ini ke karyawan kita untuk menentukan standar karyawan yang tepat. Dan itu mungkin bisa menjadi tolak ukur atau menjadi jawaban pertanyaan Irfan berikutnya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Yana Wijaya. Dia bertanya, saat ini dia memiliki banyak sekali hobi dan beberapa ada juga yang menghasilkan cuan. Nah terus gimana nih tips and triknya bisa memilih hobi yang dari sekian banyak itu supaya settle gitu di satu tempat aja gitu. Nah ini berarti hobinya mau dijadikan uang atau apa, ini saya nggak ngerti ya, cuma saya ambil asumsi sendiri ya. Ini pasti kalau saya sendiri, ini kan kalau balik lagi ke cerita saya ya teman-teman ya, ini jawabannya bukan jawaban buku soalnya, ini kan jawaban berdasarkan pengalaman. Saya tuh kebetulan sangat beruntung karena saya tuh bisa ketemu hobi yang bisa jadikan bisnis ya teman-teman ya. Saya tuh dari dulu memang kutu buku, karena waktu kecil ya bang sering diajaknya ke Gramedia, Gunung Agung gitu ya. Jadi memang saya juga paling suka ke perpustakaan ya. Jadi ketika saya menjalankan bisnis buku, saya senang banget karena menurut saya ini memang sesuatu yang saya istilahnya nggak dibayar pun kita senang gitu jalanin gitu teman-teman. Ya jadi ini adalah case yang hobi bisa jadi bisnis ya. Tapi seringkali kalau saya lihat nggak semua orang bisa kayak gitu karena saking hobinya mereka nggak dibayar, nggak apa-apa, nggak bisa hidup dari hobinya. Nah teman-teman jangan sampai kayak gitu. Jadi harus realistis. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kalau realistis gimana? Cari sesuatu yang menghasilkan untuk kamu. Lama-lama itu kan jadi hobi. Kenapa? Karena itu ada duitnya. Yang ada duitnya pasti akan jadi hobi kamu. Jadi kita balik. Ya kalau secara realistis cari yang ada duitnya. Lama-lama lu suka sendiri. Ya. Contoh deh kalau yang jualan online, ada yang jualan laki-laki jualan misalnya kan jualan hijab, ngerti nggak? Kagak misalnya, tapi jadi hobi. Kenapa? Ya itu yang ada duitnya jadi hobi juga akhirnya. Jadi ngerti, jadi paham kan? Ya jadi teman-teman cari yang
menghasilkan dulu, lama-lama akan jadi hobi, teman-teman. Baik-baik. Jadi cari yang menghasilkan dulu, lama-lama menjadi hobi. Dan aku highlight ini mirip sekali dengan yang dibahas di langkah kedua ya di buku ini, yaitu tentang kemampuan berpikir logis begitu. Jadi tentu Yes. saja untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut kita harus bisa mengukur sejauh mana kelogisan kita tuh bisa masuk atau bisa menghidupi jalan kita berikutnya begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih kok, cukup bagus ini kembali ke soal peluang dan momentum tadi. Pertanyaan dari Romi Surapalapa, dia bilang dia bertanya gimana kalau ternyata momentum yang terjadi itu kita terbentur dengan sumber dana. Banyak teman-teman yang cerita peluangnya banyak, tapi dananya nggak ada, dan sepertinya mungkin ada pengalaman yang kurang mengenakan soal dana ini. Jadi yang harusnya peluang itu bisa dieksekusi secara maksimal, tapi karena terbentur dana, momentumnya jadi nggak dapat. Itu gimana kok cara menganalisisnya atau menanggulanginya begitu? Dana ya. Ya kalau menurut saya balik lagi, zaman sekarang untuk memulai sebuah bisnis itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman saya waktu saya mulai bisnis dulu. Ya teman-teman ya, teman-teman bayangin dulu waktu kita mulai bisnis saya ya, kita harus kalau mau punya toko kan harus sewa ruko ya kan, harus ada stok fisik yang banyak dan lain-lain. Makanya ketika saya ketemu sama marketplace jualan online, itu seneng banget. Kenapa? Karena saya nggak pakai modal. Kalau pakai modal waktu itu, sampai sekarang pun mau saya gaji jadi manajer, nggak akan saya buka bisnis. Karena nggak ada modal, ya kan? Namanya kita udah berkeluarga kan, ada cicilan rumah, cicilan ini itu ya, nggak cukup. Tetap mau dibilang mau sampai kapan kita bisa usaha sendiri, nggak akan cukup. Tapi dengan kemudahan teknologi, apalagi sekarang tuh banyak banget kemudahan teknologi yang teman-teman tuh bisa dengan menggunakan marketplace, dengan menggunakan sosial media, buka bisnis dengan modal dengkul istilahnya. Ya, jadi menurut saya sih dana itu sekali lagi bukan alasan teman-teman. Ya, tapi mungkin lebih ke kebuka mindsetnya kalau sebenarnya tuh kita tuh bisa. Ya, cuman kita belum tahu caranya aja. Ya, atau belum pernah coba, belum pernah mepetin kita harus bisa. Teman-teman harus bikin, teman-teman tuh harus bikin apa ya? Dirinya kepepet dulu kali. Istilahnya kalau nggak bisa makan besok, itu teman-teman baru keluar segala macam solusinya. Saya yakin bisa. Zaman sekarang itu mudah banget bikin bisnis atau kejar apapun yang kita mau. Ya, menarik sekali jawaban dari Ko Jonathan tentang jangan-jangan kita bukan yang nggak bisa, tapi justru karena kita nggak tahu gitu ya. Dan aku kembali teringat tadi dengan tabel yang dipaparkan oleh Ko Jonathan. Itu adalah salah satu tabel teman-teman yang ada di buku ini untuk melihat sebenarnya ada nggak sih peluang kita untuk memanfaatkan momentum tersebut, terlepas dari katakanlah tadi terbentur dana dan sebagainya. Itu ada cara kita mengisi tabel gitu, dan kemudian nanti akan terpikirkan gitu, oh ternyata solusi yang rasionalnya atau logisnya itu seperti ini. Itu tadi yang Ko Jonathan lampirkan tadi itu tabelnya. Kemudian nih kok ada lagi nih kok, ini mungkin pertanyaan yang umum dirasakan oleh para calon pengusaha ya. Jadi udah belajar nih tentang buku-buku bisnis dan bahkan mungkin sudah siap dengan 5 langkah yang sudah dijabarkan dalam buku ini. Ternyata ketika kita mulai bisnis, kita masih ada satu ketakutan, yaitu takut rugi gitu, tidak profit. Ini mungkin jawabannya bisa sangat pribadi ya. Gimana kok menanggapi hal tersebut? Teman-teman tahu nggak kalau saya pribadi ya, waktu saya ketemu online dan akhirnya ketemu jalan di online, udah berapa banyak bisnis yang saya coba dan gagal? Banyak, tapi kan itu kan nggak diceritain aja gitu. Bahkan sampai sekarang juga baru 1-2 bulan ini saya tutup satu bisnis yang gagal juga.
Jadi selain ini kita bisnis tuh banyak, coba terus teman-teman. Namanya kita berbisnis ya, berusaha kan. Eh, Misalnya nih, saya cerita nih, saya bisnis saya yang gagal. Saya pernah buka kopi, namanya Kopi Om Botak, teman-teman. Kita sempat punya 3 cabang. Ya, saya buka itu ketika kopi susu kekinian itu lagi viral. Tahun berapa teman-teman kalau ingat? Tahun 2019. Saya buka di akhir tahun 2019 pas lagi puncaknya kopi susu kekinian viral. Saya langsung buka 3 cabang. Salah satunya adalah franchise. 2020 Maret kena COVID, tutup. Ya, ya nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi harusnya momennya pas tuh, momennya pas. Ya udah mulai ada traction, lumayan ramai, tapi nggak kuat kena COVID. Dan waktu itu sebenarnya bukan saya tutup karena nggak ada cuannya, cuma karena saya melihat daripada saya hajar ini, mendingan saya kuatin di online, lagi kenceng-kencengnya di online kan, daripada saya jualan minuman waktu itu. Soalnya waktu itu COVID, minuman orang takut, ya kan. Orang makanannya dipanasin, apalagi minuman waktu itu kan. Jadi nggak cocok momennya. Akhirnya saya buka bisnis yang lain. Saya jualan frozen food juga ya. Saya jualan perlengkapan baking juga, tapi cuma bertahan setahun tutup juga. Ya jadi namanya bisnis mah kita coba terus, gagalnya banyak, ya. Cuma mudah-mudahan satu yang berhasil tutupin 10 kegagalan kita, gitu aja. Ya. Baik. Wah, sangat menampol sekali ya menurutku tadi soal ya udah nggak apa-apa, bisnis mah bisnis aja, gagal mah biasa. Terus semoga aja di antara bisnis-bisnis yang kurang beruntung ada satu bisnis yang memang menutupi 10 kegagalan sebelumnya begitu. Ya menarik sekali. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir kok yang datang pada malam hari ini. Aku satukan aja, pertanyaannya adalah gimana sih kok untuk bisa tetap semangat, bisa tetap positive thinking, tetap memiliki impian dan harapan di bisnis kita di tengah sesuatu yang kadang-kadang nggak pasti begitu, atau bahkan mungkin di lingkungan yang kurang baik begitu. Silakan kok. Sekeliling kita dengan orang-orang yang positif sih, kalau menurut saya. Kalau teman-teman lingkungannya orang-orang toksik yang nggak seneng kalau kalian sukses, kalian nggak akan bisa lebih baik daripada mereka. Karena gini ya, semakin dewasa kita semakin bisa membedakan teman-teman itu seperti apa. Ya. Karena pernah ada satu pepatah cerita, kasih kita 5 orang temanmu, kita akan bisa ngebaca kamu itu orangnya kayak gimana. Ya, jadi teman-teman kelilingi sama lingkungan yang positif. Ya, kalau saya sering istilahkan teman-teman ini jadilah ya ikan tuna di antara ikan hiu. Teman-teman akan menjadi seperti hiu. Dibandingkan kalau teman-teman jadi rajanya teri. Ya, jadi coba kelilingi orang-orang kalau bisa yang lebih hebat daripada kita, di mana kita bisa terinspirasi dari mereka. Teman-teman akan menjadi seperti mereka. Ya, jangan kita malah lower levelnya untuk teman terdekat kita loh. Bukannya kita nggak gaul sama semua orang sih, enggak. Tapi teman terdekat kita harusnya kita penuhi sama orang-orang yang kita mau menjadi seperti mereka. Bukan sebaliknya. Itu akan membuat kita lebih maju pasti. Baik, ya sebegitu pentingnya ya kok untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita pilih, terutama orang-orang yang memang memiliki dampak baik buat kita, pemikiran kita, sikap kita, dan sebagainya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir yang datang pada malam hari ini, dan aku mewakili teman-teman yang bertanya mengucapkan terima kasih banyak karena jawabannya sangat logis dan betul-betul bisa kita ambil nilai-nilai yang telah diberikan oleh Ko Jonathan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi pada malam hari ini, mungkin aku izin untuk menutup sekaligus merekap apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini tadi Ko Jonathan sudah memaparkan 5 langkah strategis dari buku Your Next 5 Moves yang bisa dilakukan
oleh siapapun tadi ya, baik dari saat ini kita masih sebagai seorang pekerja atau mungkin seseorang yang sedang ingin membangun bisnis, seseorang yang sudah berada di dalam bisnis, seseorang yang posisinya sebagai manajer dan sebagainya. Dan adapun 5 langkah itu adalah pertama, mengenali diri sendiri tentang apa yang diinginkan, tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan kita. Intinya adalah mengenali diri sendiri lebih dalam, lebih baik lagi. Dan yang kedua, selain mengenali diri sendiri, kita juga harus mampu membangun kebiasaan untuk berpikir kritis, berpikir logis, supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi masalah dalam pekerjaan atau dalam bisnis kita bisa menganalisa itu dan mencari solusinya itu tidak dengan kepanikan, melainkan dengan sesuatu yang logis. Kemudian yang ketiga, tentu saja dalam sebuah bisnis butuh tim yang solid, yang sama visinya, yang sama misinya, yang sama jiwanya. Kita perlu menemukan orang-orang itu dan bagaimana menjaga mereka agar tetap solid menjadi tim kita. Dan yang kemudian yang keempat, tentu saja tim yang solid perlu didukung oleh strategi yang mantap gitu ya, strategi yang sangat-sangat bisa dieksekusi dengan baik oleh tim kita. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melewati 4 langkah ini, saatnya kita dan bisnis kita memainkan kekuatan yang kita punya di pasar yang ingin kita kuasai. Kurang lebih seperti itu. Dan Ko Jonathan juga sudah membagikan bahkan sampai ke pengalaman pribadinya, bagaimana Ko Jonathan mulai dari hobi, kemudian pernah bekerja dan menempuh berbagai lika-liku lah ya di dunia bisnis, sampai pada hari ini Ko Jonathan bisa settle dengan usahanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ko Jonathan. Kami dari segenap tim Medan Ebook mendoakan semoga karir atau usaha Ko Jonathan terus lancar begitu kok, supaya kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan.